Kasidah Tangan Tak Tergapai, karya Federico Garcia Lorca. Tak ada lain yang kuingini kecuali satu tangan. Tangan ini sebuah tangan luka. Ini pun jika mungkin terjadi. Tak ada lain yang kuingini kecuali satu tangan. Tangan ini, kendati pun ribuan malam tiada ranjang kumiliki. Nah, itu tadi sebait puisi dengan judul Kasidah Tangan Tak Tergapai, karya Federico Garcia Lorca. Yang kalian ketahui, puisi adalah bentuk kesusastraan yang paling tua. Karya-karya besar dunia yang bersifat monumental ditulis dalam bentuk puisi. Karya-karya klasik pujangga besar seperti Mahabharata, Ramayana, Bharatayuda juga ditulis dalam bentuk puisi. Tradisi berpuisi telah menjadi tradisi kuno dalam masyarakat dunia. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam puisi lama. Jenis-jenis puisi lama banyak macamnya. Di antaranya ada pantun, ada gurindam, ada bidal, ada mantra, ada talipun, ada syair, dan ada seloka. Macam-macam puisi lama ini akan kita bedah berdasarkan ciri dan contoh karyanya. Kita lihat di sini. Ada pantun biasa yang akan kita bedah dulu, yaitu pantun biasa dengan ciri-ciri bahwa di dalam pantun biasa terdiri dari 4 baris, cukup hanya menulis 1 baris saja, dan tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata, memiliki ritme AB-AB. Baris pertama dan kedua berisi sampiran. Sampiran itu apa? Sampiran yaitu kata-kata pembuka yang sebenarnya tidak atau mungkin kurang berkaitan dengan maksud pantun. Nah, baris ketiga dan keempat baru berisi isi dari puisi ini sendiri. Contoh untuk pantun biasa. Di sini di dalam contoh ada istilah bait 1 karena memang pantun biasa bisa berhenti hanya dalam 1 bait. Nah, ini kita lihat baris pertama. Berjalan di terik hingga lena. Berjalan di terik hingga lena adalah baris pertama. Baris kedua, bunga disiram agar tiada mati. Baris ketiga, gerutu itu tiada berguna. Baris terakhir yaitu rasa syukurlah yang buat hidup berarti. Jadi pantun biasa tadi kan terdiri dari 1 baitnya 4 baris. Rimanya adalah AB-AB. Nah, kita lihat. Di sini diberi tanda ada kata lena. Berhenti pada suku kata na. Dia adalah baris pertama, berarti dia adalah sampiran pertama. Untuk sampiran yang kedua ada kata mati, diakhiri dengan suku kata ti. Terus kemudian untuk baris yang ketiga ada kata berguna, berarti berakhir dengan suku kata na. Ada na di baris pertama dan ada na di baris ketiga. Kemudian ada ti di baris kedua dan ada ti di baris keempat. Itu menunjukkan ciri rimanya adalah AB-AB. Baris 1, 2 sampiran, baris 3, 4 adalah isi. Nah, kita lanjut lagi. Ada pantun yang namanya pantun berkait. Dikatakan pantun berkait, dia tidak bisa berhenti dalam 1 baris.
minimal dia harus 2 bait. Dari pantun biasa sebenarnya bisa kita lanjut ke bentuk pantun berkait. Kita lihat ya cirinya. Ciri pertama ternyata sama, tiap baitnya terdiri dari atas 4 baris dan terdiri dari atas 8 sampai 12 suku kata, memiliki rima AB-AB, dan itu sama persis dengan pantun biasa. Terus baris pertama dan kedua juga sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Tapi yang membedakan di sini, kalau tadi di pantun biasa ada tulisan bait pertama, ini akan kita lanjutkan ke bait kedua, dia akan menjadi pantun berkait. Ciri yang membedakan dengan pantun biasa, ada baris yang diulang. Coba diperhatikan, di sini ada baris yang sama. Bunga disiram agar tiada mati, di bait pertama ada di baris kedua. Di bait kedua maka dia akan menjadi baris pertama, tetapi kedudukannya sama, yaitu sebagai sampiran. Nah, baru kemudian di baris kedua atau sampiran kedua baru kita membuat sampiran baru atau baris baru. Terus kita lihat lagi, coba perhatikan baris ketiga bait kedua. Rasa syukurlah yang membuat hidup berarti, ini sudah ada di bait pertama. Di bait pertama dia ada di baris keempat, tetapi ketika dijadikan pantun berkait dia menjadi baris ketiga. Nah, pada bait kedua baru kemudian diteruskan dengan membuat baris yang keempat, dan itu isi baru. Coba perhatikan ya. Bunga disiram agar tiada mati, semerbak harum memenuhi dunia. Rasa syukurlah yang membuat hidup berarti, dengan begitu bahagialah dunia. Jadi diperhatikan, ada ti, ada dunia, ada ti, ada dunia. Sudah betul bahwa dia memiliki rima AB-AB. Kita ulang, coba kita ulang. Kita lihat pada bait pertama. Berjalan diterik hingga lena, bunga disiram agar tiada mati, gerutu itu tiada berguna, rasa syukurlah yang buat hidup berarti. Bait yang kedua, bunga disiram agar tiada mati, semerbak harum memenuhi dunia, rasa syukurlah yang membuat hidup berarti, dengan begitu bahagialah dunia. Jadi bait 1 dan 2 bisa disebut sebagai pantun berkait. Kenapa? Karena ada baris yang diulang. Kita lanjut untuk jenis puisi lama berikutnya. Di sini ada Carmina. Carmina itu punya nama lain, bisa disebut juga sebagai pantun kilat. Pantun kilat. Nah, kita lihat cirinya. Ternyata pada umumnya pantun itu dalam satu baitnya ada 4 baris, tetapi Carmina lain. Dia hanya terdiri atas 2 baris. Untuk jumlah suku kata sama, tetapi untuk jenis rima yang juga beda. Kalau yang pantun biasa dan pantun berkait, jenis rimanya AB-AB, tetapi untuk Carmina rimanya berpola AA. AA itu yang bagaimana? Kita lihat contohnya. Baris pertama, dahulu parang, sekarang kunci, ada bunyi suku kata ci. Terus kemudian di baris kedua, dahulu sayang, sekarang benci, ada lagi bunyi ci. Jadi polanya adalah AA. Tetapi tetap sama, baris pertama sebagai sampiran, baris kedua sebagai isi. Sampiran dan isi itu cenderung itu adalah cirinya pantun. Sudah mulai paham? Kita lanjut. Yang berikutnya, talibun. Nah,
Kalau dilihat dari contohnya sekilas, sepertinya agak beda juga ini. Kita lihat pada ciri ya. Ternyata tiap baitnya berjumlah genap untuk jumlah baris, tetapi harus lebih dari 4. Nah, biar membedakan antara pantun biasa dan pantun berkait kan. Nah, itu ternyata tali pun minimal bisa 6 kalau yang diminta jumlah tiap barisnya genap. Untuk suku katanya sama, 8 sampai 12. Nah, untuk rima sebenarnya sama, tetapi cuma karena yang jumlah barisnya diminta minimal 6, otomatis pola rimanya beda. Di sini pola rimanya kalau ternyata jumlah dalam satu baitnya 6, berarti pola rimanya ABC ABC. Terus bagaimana dengan jumlah jumlah baris dan isinya? Nah, jumlah baris untuk sampiran dan isi itu setengah dari keseluruhan jumlah. Kita langsung lihat pada contoh. Ternyata contohnya di sini ada berapa baris? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris ya. Berarti di sini tali punya. Kita lihat langsung saja pada bunyi akhir. Ada ti, ada jar, ada las. Ada ti, ada jar, ada las untuk suku kata terakhirnya. Berarti betul polanya adalah ABC ABC. Terus bagaimana kalau ternyata jumlah barisnya 8? Ya, polanya menyesuaikan. Akhirnya muncullah pola ABCD ABCD. Coba perhatikan lagi ya. Di mana letak sampiran? Sampiran dan isi adalah setengah dari jumlah keseluruhan baris. Kita lihat baris pertama, batu sepanjang 5 cm. Baris yang kedua, batu diambil letakkan sejajar. Untuk yang baris ketiga, jangan lupa mengelilingi gelas. Itu adalah miliknya sampiran, sedangkan isinya di baris keempat. Kita lihat baris keempat, setiap hari bermain tiada henti. Untuk baris kelimanya, tak pernah ada waktu belajar. Untuk baris keenamnya, jangan kaget nanti tinggal kelas. Berarti sudah betul itu pola rimanya adalah ABC ABC. Sampirannya ada di baris 1, 2, 3 dan isi ada di baris 4, 5, 6. Iya, seperti itu. Itu adalah tali bun. Kita nikmati lagi untuk bentuk puisi lama yang lain. Setelah tali pun ternyata di sini ada seloka. Nah, seloka ini yang juga agak lain juga. Tetapi untuk jumlah baris dalam tiap baitnya sama, yaitu 4. Tiap bait minimal ternyata terdiri dari 4 baris. Suku katanya masih sama, 8 sampai 12 suku kata. Sedangkan bagaimana dengan pola rima? Pola rimanya sama, yaitu AB-AB, tetapi yang membedakan untuk seloka di manakah? Kita lihat pada contoh. Baris pertama, warna merah menghias kuku. Cantiknya kala dipandang, sang istri menjadi sendu karena mertua tak kunjung bertandang. Nah, ini agak beda dengan yang lain karena seloka semuanya adalah isi. Jadi baris 1, baris 2, baris 3 dan 4 semuanya adalah isi, meski pola rimanya adalah AB AB. Ada kalanya juga seloka diisi dengan sesuatu yang sifatnya seloroh, sifatnya sesuatu yang membuat orang tertawa. Boleh seperti itu juga. Nah, sekarang kita lihat pada bentuk puisi lama yang selanjutnya. Ada apa di sini? Nah, mantra ternyata. Mantra memang tidak mempunyai ciri-ciri khusus, misalkan rimanya harus AB-AB atau jumlah barisnya harus 4 atau genap, atau jumlah rimanya berpola AB-AB juga. Oh, enggak, tidak seperti itu. Mantra sebagai puisi yang paling lama di antara yang lain sebelum pantun, mantra sudah muncul. Ketika kita
mendengar istilah mantra seolah-olah kita mendengar jambe-jambe. Kita coba cari tahu dari contoh. Ternyata contoh mantra di sini dimulai dengan kata Bismillahirrohmanirrohim. Sum suam pada sum suam, getih pada getih, tulang pada tulang, urat pada urat, daging pada daging, kulit pada kulit, bulu kiang pada bulu kiang, warasmu ngejampe, warasmu dijampe, warasku pangirana, rep sirep. Nah, cara membacanya bagaimana? Nah, itu terserah kalian. Tetapi yang harus kamu tahu, ya betul, mantra itu seperti jambe-jambe era dulu yang ternyata dipakai oleh banyak para tukang yang suka mengobati orang. Oh, enggak. Apa itu? Paranormal kah? Iya, mungkin juga seperti itu. Atau dukun, ya. Ada istilah dukun. Nah, seperti itu kemarin ternyata karena dia ada rima, seolah-olah ketika diucapkan itu ada unsur seninya, kemudian oleh para tokoh pecinta sastra dia dimasukkan dalam bentuk puisi lama. Itulah keunikan dari mantra. Jadi mantra itu sudah betul-betul diciptakan oleh mereka yang sebenarnya tidak paham mengenai ilmu sastra, tetapi dia sudah melakukan kegiatan sastra. Karena ternyata tujuan mereka itu kan hanya sekedar memberi rasa sugesti. Nah, bagi yang mendengar ketika dimunculkan jambi-jambi, seolah-olah pasiennya langsung, wih, aku sehat. Nah, seperti itu mantra. Begitu juga sebenarnya puisi akan membuat orang semakin mencintai isinya, atau mungkin akan semakin bersemangat ketika membaca puisi yang temanya penuh dengan semangat, atau ketika membaca puisi yang bertema cinta, maka dia akan semakin mencintai orang yang ada di sekitarnya. Ayo kita lanjut ya pada jenis puisi lama berikutnya. Ya, di sini ada syair. Syair akan berbeda juga karena dia memiliki rima sama, yaitu dengan pola AAAA. Terus setiap baitnya ternyata sama seperti pantun yang lain, yaitu 4 baris. Terus suku katanya juga sama, tetapi ternyata semuanya adalah isi. Dan yang perlu ditegaskan pada syair, di dalamnya ada sebuah cerita yang bagaimana kita lihat di sini. Ada contoh. Baris pertama disebutkan pada zaman dahulu kala. Pada zaman dahulu kala tersebutlah sebuah cerita tentang negeri yang aman sentosa dipimpin raja nan bijaksana. Jadi ketika orang menuliskan syair, dia seperti bercerita di mana muncul alur, di dalamnya ada setting, di dalamnya ada tokoh. Itulah yang membedakan syair dengan pantun atau membedakan dengan Carmina. Pasti kalian paham kan? Nanti kita akan coba lagi berlatih. Sebenarnya kutipan-kutipan ini bentuknya syair kah atau pantun atau Carmina? Nah, nanti setelah ini kita lanjut lagi ya. Untuk jenis puisi lama berikutnya ada apa ini? Oh, Gurindam. Ada tokoh yang terkenal di Gurindam ini, luar biasa. Dia mempunyai karya-karya yang sangat memberikan kontribusi untuk pencinta Gurindam yang lain, yaitu Raja Ali Haji dengan 12 pasal Gurindamnya. Nah, ini salah satu dari contoh, ini juga miliknya beliau. Kita lihat ya, Gurindam. Kita bedah dulu cirinya. Gurindam ternyata hanya terdiri dari 2 baris dalam tiap baitnya, dan sama untuk jumlah suku kata 8 sampai 12 suku kata. Yang dimaksud dengan 8 sampai 12 suku kata itu yang bagaimana? Minimal dalam satu baris kalian harus menorehkan 8 suku kata, dan maksimalnya adalah 12 suku kata.
Nah, itu yang dimaksud dengan 8 sampai 12 suku kata. Sedangkan rimanya AA, dan ternyata tiap barisnya adalah isi. Isi di gurindam ini yang menjadi ciri khas, yaitu dia ada istilah sebab, akibat. Jadi baris pertama sebagai sebab, sedangkan baris keduanya adalah akibat. Contoh, di baris pertama, siapa bertaubat sebelum kiamat, ada sukata akhir mat. Terus untuk baris keduanya, maka didapatlah namanya selamat. Ada sukata terakhir adalah mat. Mat di baris pertama dan mat di baris kedua menunjukkan bahwa pola rimanya adalah AA. Sedangkan baris pertama kita lihat, siapa bertaubat sebelum kiamat. Siapa yang bertaubat menjadi sebab. Akibatnya bagaimana? Nah, ketika orang itu bisa bertaubat sebelum kiamat, maka dia menjadi selamat. Itulah ciri dari gurindam yang utama, bahwa ada unsur sebab akibat. Coba kita lihat apakah ada jenis puisi lama yang lain. Oh, ternyata semua sudah dibahas cirinya masing-masing, mulai dari tadi apa? Oh, pantun biasa. Kemudian kita ke pantun berkait, dilanjut dengan karmina, talibun, seloka, mantra, syair, dan ditutup dengan gurindam. Saya berharap ciri-ciri beserta contoh itu menjadi teori kalian untuk bisa menunjukkan sebenarnya kutipan yang kalian baca atau puisi yang kalian bacakan itu sebenarnya bentuknya seperti apa. Terus puisi lama itu macamnya seperti apa aja. Macamnya banyak tadi kan kita ulang. Ada yang namanya pantun biasa, ada pantun berkait, karmina, talipun, seloka, mantra, syair, dan terakhir gurindam adalah macam-macam dari puisi lama. Untuk lebih memperdalam teori yang sudah kalian peroleh, di sini coba ada puisi 1 dan puisi 2, dan tugas kalian adalah menentukan jenis puisi lama apakah. Kita bedah sama-sama. Untuk puisi 1, kita lihat puisi 1. Ketika kalian melihat kutipan yang seperti ini, ternyata dalam satu bait terdiri dari 2 baris, ya kan? Baris pertama kurang pikir, kurang siasat. Untuk baris yang kedua, tentu dirimu akan tersesat. Jadi satu baitnya adalah 2 baris. Terus setelah itu analisis kita lanjutkan kembali pada rimanya. Polanya apa? Kita lihat kata terakhir, siasat. Ternyata diakhiri dengan suku kata sat. Sedangkan kata terakhir di baris kedua ada kata tersesat. Kata tersesat diakhiri dengan suku kata terakhirnya adalah sat. Otomatis pola rimanya adalah AA. Nah, setelah tahu jumlah baris, kemudian pola rima, kita akan hitung dalam satu barisnya itu berapa jumlah sukatanya. Ada kata kurang, berarti 2 sukata, pikir 2 sukata, kurang lagi berarti 2 sukata, berarti sudah 6 sukata. Siasat 3 sukata. Jadi jumlah keseluruhan sukata di baris pertama kan jumlahnya berapa? 2 2 2 3, berarti jumlahnya 9 suku kata. Terus untuk kemudian di baris kedua, kata pertama tentu 2 suku kata, dirimu 3 suku kata, akan 2 suku kata, tersesat 3 suku kata. Jumlah keseluruhan 2 ditambah 3 5 7 ditambah 3 10. Jadi memenuhi syarat bahwa jumlah barisnya minimal 8, maksimalnya 12 suku kata. Ada satu baitnya 2 baris, rimanya AA, jumlah suku katanya 8 sampai 12.
Terus kemudian kita lihat apakah baris pertama sampiran atau isi. Kurang pikir, kurang siasat, dia mempunyai makna kan? Nah, untuk baris yang kedua, tentu dirimu akan tersesat, mempunyai makna juga. Berarti masing-masing baris ini mempunyai makna. Apakah dia sampiran atau isi? Pasti isi, karena dia mempunyai makna. Nah, sudah, ciri sudah terkantong beberapa, sudah tahu bentuknya apa, jenisnya apa. Kurang lagi, kurang paham, kita cari tahu lagi. Kurang pikir, kurang siasat. Kurang pikir, kurang siasat. Kalau orang kurang bisa berpikir dan dia tidak mempunyai siasat, otomatis dia akan tersesat. Berarti ada unsur sebab akibat. Nah, miliknya siapa? Miliknya jenis puisi lama apa? Sebab akibat, AA, isi semua. Iya, betul. Dia miliknya Gurindam. Iya, dia miliknya Gurindam. Hebat untuk kalian. Masih semangat? Kita lanjut ke puisi 2. Puisi 2. Mencari batu sepanjang 5 cm. Batu diambil lalu letakkan sejajar. Jangan lupa diatur mengelilingi gelas. Jika setiap hari bermain tiada henti, tak pernah ada waktu untuk belajar, jangan kaget, nantinya tinggal kelas. Loh, bagaimana? Kita bedah isi cirinya satu persatu. Coba perhatikan. Satu baitnya ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris. Satu baitnya ada 6 baris, otomatis langsung aja kita cari tahu. Dalam satu bait ternyata 6, atau mungkin juga genap ya. Iya, betul, dia adalah miliknya Talibun. Langsung kalian tahu, karena memang Talibun cirinya berbeda dengan puisi lama yang lain. Jadi jumlah barisnya lebih banyak. Tapi coba ya kita analisis lah, kita analisis coba pola rimanya. Pola rimanya bagaimana? Kata terakhir untuk baris pertama ada kata senti. Senti berarti diakhiri dengan su kata ti. Untuk kata terakhir di baris kedua ada kata sejajar, berarti berakhir dengan su kata terakhir jar. Terus untuk baris yang ketiga ada kata gelas di akhir, kemudian su katanya adalah las. Terus untuk berikutnya ada kata henti, su kata terakhirnya adalah ti. Sedangkan kata berikutnya ada kata belajar, ada kata jar, kelas ada las. Berarti kita lihat su kata terakhir semua ada tijar las, tijar las. Otomatis pola rimanya adalah ABC A, B, C. Dan betul itu adalah miliknya Talibun. Bagaimana menikmati ketika kita menganalisis puisi lama? Kalian akan mengetahui, oh, seperti ini ya karya sastra lama. Apakah mudah untuk membuat atau apakah sulit? Akan kita lanjut pada tatap muka berikutnya, dengan harapan tatap muka ini kalian bisa membedakan bentuk-bentuk puisi lama berdasarkan cirinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.